Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah nih Bu Teti nih, kita udah lama ya ketemu. Jarang ketemu Akang dengan kesibukan masing-masing. Saya juga iya. Sibuk apa Kang sekarang Kang? Sibuk biasa aja di sekolah. Sekarang udah punya dede bayi, jadi makanya jarang main nih ke rumah Bu Teti juga. Iya. Berapa tahun ya? 1,5 tahun nih, 1,5 alhamdulillah. tahun. Baik. Hari ini Kang Arang ya cerita ke saya katanya mau melakukan coaching ya? Iya. Jadi kemarin ada teman saya nih Pak Epul ini nelpon katanya mau ngobrol, mau minta di coaching, janjian hari ini di sini. Baik. Saya kasih tahu juga nih Bu Teti nih biar ini bisa melihat ini proses coachingnya ya. Oke. Kira-kira nanti Akang tuh ketika melaksanakan proses coaching mau menggali kompetensi apa dari Pak Epul? Yang digali itu tentunya saya akan lisensi ya, jadi akan hadir penuh. Betul. Kemudian mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan, permasalahan yang Pak Epul sampaikan, agar nanti sayanya itu tidak salah menyimak, kemudian akhirnya bisa menggali potensi atau solusi yang ada dari Pak Epul sendiri, sehingga akhirnya bisa permasalahan terpecahkan seperti itu. Baik, Kang, nih Akang tadi bilang Akang akan mencoba menggali kompetensi Akang sebagai coach ya, untuk menghadirkan penuh, kemudian untuk hadir penuh, kemudian sebagai pendengar yang aktif ya. Caranya nih Kang, kayak apa sih kompetensi coach itu bisa tercapai oleh Akang nanti kepada Pak Epul itu? Kalau ini saya belajar tentang agama itu, kalau kehadiran penuh itu menurut saya itu ketika sholat ya. Makanya sholat itu, kehusuan itu ditentukan oleh, menurut saya itu kehadiran penuh itu kalau di dalam istilah agama kehadiran kolbu gitu. Jadi temalawen kalau istilah Sundanya itu jadi fokus ya? Kita itu temalawen gitu. Fokus apa yang disampaikan lawan bicara kita dengarkan dengan baik, kemudian mendengarkan aktif juga, nanti seperti itu. Kehadiran penuh itu. Baik. Terus gini Kang, berarti kan nanti Pak Epul itu yang jadi coachingnya Akang tuh ya. Berarti beliau itu akan menyampaikan terkait mungkin permasalahan yang dia hadapi kan, seperti itu. Oke, kalau untuk menggali nih Kang, menggali biar si coach itu kan kadang ada juga loh Kang, coach itu yang sulit bicara. Ada loh Kang, ada yang sulit untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, di dalam hatinya, seperti itu. Nah, kalau untuk memunculkan biar si coach itu mau menyampaikan permasalahan dengan enak tuh, komunikatif tuh, akan tuh caranya gimana? Ya gini, kalau menurut saya gini Bu Teti, jadi meskipun sama Pak Epul ini nih, teman saya itu belum lama juga berteman saya, tapi nanti syaratnya supaya dia itu mengeluarkan segala potensinya, kemudian unek-uneknya biar terkeluarkan itu, menurut saya salah satunya itu kita ngobrolnya itu harus nyantai gitu, harus relax, harus cair gitu. Kita harus ada kemitraan, jangan memposisikan atasan bawahan gitu. Harus dua arah. Betul. Berarti yang dibangun itu komunikasi yang positif, komunikatif. Berarti nanti juga dengan seperti itu Akang juga mau mencoba memberikan pertanyaan yang menggali potensi dia ya. Pertanyaan belum berbobot begitu Kang? Dengan suasana cair itu, dengan akrab segala itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti yang diajukan itu akan dirasakan oleh Pak Epul itu nyaman, kemudian akhirnya terdorong dia untuk mengeluarkan segala potensi yang ada di dalam diri. Baik, kayaknya menarik nih Kang, seperti itu. Kalau tadi saya simpulkan Akang itu nanti akan
menciptakan kemitraan yang positif tuh. Kalau Akang katanya akan membangun komunikasi yang positif juga ya. Kemudian saya yakin deh percakapan Akang juga akan menjadi percakapan yang kreatif. Kalau menurut saya dengan tadi Akang bilang mau mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang paling penting Akang juga tadi lewat kehadiran temunya, kemudian juga lewat mendengarkan aktif ya, Akang mau memaksimalkan potensi dari si coaching itu ya Kang ya. Oke, semoga ada tambah nih, ada tambahan Bu Teti. Jadi apa? Tambahannya gini Bu Teti. Jadi kita sebagai coach itu ya kadang-kadang kita memang tidak bisa menggali sepenuhnya potensinya, tidak bisa memberikan solusi yang terbaik, tapi minimal kalau misalnya tadinya ada segala macam itu atau curhat itu kan, kalau curhat itu orang yang sudah terkeluarkan misalnya undang-undang segala macam, minimal bisa meringankan lah apa yang dialaminya seperti itu. Mudah-mudahan gitu harapan saya. Saya tidak sabar kan pengen cepat melihat ya coaching Akang dengan Pak Epu. Saya malah belum kenal nih. Sepertinya Pak Epu bentar lagi juga sini nih. Jam berapa sih Kang janjiannya? Bentar lagi nih. 5 menit juga datang. Kita tunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Pak Epu. Gimana nih? Bapak yang disampaikan sama Kang Aan ini ya. Perkenalkan nih teman saya, nama nih Bu saya Teti, Pak Epu. Oh iya, saya sudah temennya Pak Aan ini. Oh iya, saya Epul. Oh iya. Teman baru dari Pak Aan. Baik, senang bertemu dengan Bapak. Sama juga Ibu. Pak Epu nih izinkan teman saya ini dan katanya mau ingin melihat lah, menyaksikan pertemuan kita ini, sesi coaching kita ya. Senang hati, silakan. Iya ya. Sehat ya Pak Epu ya? Sehat Pak. Keluarga gimana keluarga? Keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Bapak gimana nih? Alhamdulillah sehat. Iya, kemarin itu Pak Epu ngobrol-ngobrol ya. Kalau saya katanya Pak Epu ini ada nggak tahu nih, ada mau curhat atau ada permasalahan. Barangkali apa ini Pak Epu nih, masalah apa ini yang ingin disampaikan nih? Iya nih Pak, kemarin kan saya sempat ngecap juga ke Bapak ya, gitu ya. Jadi akhir-akhir ini saya sedang ini Pak menghadapi kebahagiaan, mungkin sekaligus juga kesedihan gitu ya. Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan penempatan ketiga Pak ini. Iya. Cuman agak jauh Pak dari rumah ini. Yang kemarin ya, ketiga kemarin Pak. Iya, yang kemarin Pak. Cuma masalah agak jauh. Iya, agak jauh dari rumah. Jadi memang Pak Epu itu sebenarnya itu di mana sekarang? Saya kan sekarang di Kawali Pak ya. Kawali. Sementara kan di Kawali, kemudian ngajarnya sehari-hari sebelumnya di Panjalu. Di Panjalu. Jauh juga itu ya? Jauh sih Pak. Berapa ini itu Pak? Kalau ke Panjalu biasanya cuma 20 menit Pak. Kalau pakai motor. Pakai gitu motor ya? sih ya. Pakai motor. Lah. Sementara P3K kemarin itu yang ini, sementara di penempatannya di mana itu Pak? Penempatan di Banjarsari Pak. Di Banjarsari. Tahu sendiri kan Pak, Banjarsari gitu kan jauh. Jadi Banjarsari itu lumayan Pak kalau dari Kawali. Saya hitung-hitung. Iya. Kalau pakai motor itu berapa? Pakai motor itu 1,5 jam lebih. 1,5 jam Lebih malah. Bahkan hampir 2 jam. Kalau rata-ratanya itu lah. Iya gitulah. Jadi ini nih, berarti tujuan Pak Epu ini tadi ya, jadi apa? Ada dilema ya, Dilema seperti itu ya. Jadi dilema. tadi Pak Epu mengatakan satu sisi bahagia karena sudah diangkat menjadi P3K. Tapi di sisi lain jauh nih tempatnya di Banjarsari nih, 1,5 jam. Sebenarnya sekarang ini Pak Epu ini keluarga di mana? Di Kawali juga atau gimana? Ini juga dilema lainnya Pak. Iya, sebenarnya gini ya Pak ya, saya sedikit curhat aja Pak ya. Istri saya sebenarnya jauh juga Pak di Pangandaran. Istri saya di Pangandaran. Jadi selama 8 tahun itu sebenarnya saya itu Pak LDR sebenarnya. Iya LDR selama 8 tahun. 8 tahun. Jadi saya pulang ke Pangandaran itu ya paling hari Sabtu sama Minggu saja begitu. Jadi pas mendapatkan penempatan jauh, wah ini bakal nambah nih LDR saya. Saya nggak mau gitu sebenarnya Pak. Makanya akhir-akhir ini saya menjadi kepikiran begitu Pak. Makanya curhat ke Bapak gitu dah. Ya. Ini nih Pak Epu nih sebagai teman nih. Pertama mungkin saya mengucapkan syukur juga
juga Iya, ikut alhamdulillah. senang. Selamat pada Pak Epul yang Terima kasih, sudah terima kasih, lolos Pak. di Ya. P3K. Semoga nanti kedepannya itu kerjaannya makin sukses seperti itu. Iya. Adapun ini nih penempatannya agak jauh nih. Iya, Ini yang betul. ini ya. Iya. Permasalahannya. Ada harapan nggak Pak Epul ini Nah. tentang ini penempatan ini? Tentu Pak ada harapan juga nih meskipun agak jauh kan SK belum turun Pak ya. Jadi harapan saya yang pertama ada relokasi Pak. Relokasi. Saya berharap adanya apa ya istilahnya jadi sesuai domisili gitu Pak. Umumnya domisili di Kawali berarti saya berharap di daerah Kawali lah gitu Pak. Jadi nggak terlalu jauh. Kemudian yang kedua juga harapannya apa ya bisa di PP tapi mungkin saya harus pindah Pak ke daerah Ciamis Oh, di mungkin. PP dari Kawali ke Banjarsari. Kalau dari Kawali nggak mungkin Pak. Paling Iya. saya pindah ke daerah Ciamis gitu ya agak dekat. Biar tidak terlalu jauh. Nah itu paling itu sih. Jadi PP berarti rumahnya gimana itu mesti Nah, pindah juga iya. bukannya? Harus pindah rumah juga berarti dari Kawali ke daerah Ciamis gitu ke Banjar mungkin Pak begitu supaya dari secara jarak tidak terlalu jauh gitu Pak. Iya. Oh berarti seperti itu ya. Jadi Nah. ini untuk mencapai harapan-harapan Pak Ibu sendiri rencananya apa tuh? Atau apa yang sudah Pak Ibu laksanakan misalnya untuk relokasi? Ya. Ini kan urusannya dengan dinas, Iya, iya, dengan betul. pemerintahan ini. Kira-kira apa sih yang Pak Epul sudah usahakan atau minimal direncanakan nih agar ada kebijakan nih yang ya tadi kata Pak Epul Iya. itu lebih dekat lah dengan Iya, iya. domisili. Ya yang terkait relokasi Pak ya. Alhamdulillah kemarin saya sudah coba menghubungi dinas begitu Pak ya untuk relokasi. Namun memang sedikit terkendala katanya aturannya tidak bisa Pak itu iya. Saya sudah coba ke dinas ke bagian kepegawaian. Aturannya seperti apa itu Pak Epul? Jadi aturannya itu untuk P3 katanya tidak bisa pindah. sesuai ini ya? Sesuainya ya harus sesuai SK penempatan saja begitu. Jadi tidak bisa pindah. Itu Pak. Kemudian yang kedua yang PP itu juga sudah saya rencanakan Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan itu terlaksana jika relokasi memang tidak bisa terlaksana. Iya. Ya untuk pindah rumah juga saya sudah sudah merencanakan begitu Pak. Di daerah Ciamis mungkin saya coba cari-cari rumah di sana daerah sana sehingga nantinya bisa di PP gitu ya pulang pergi dari daerah Ciamis. Sementara ini ada rencana yang Pak Epul di Ciamis itu. Nah, Memang istri Pak Epul itu, Nah. gimana ini? Ini Di- Pak. Di Pangandaran ya? Iya di Pangandaran. Iya, iya. Jadi gini Itu, Pak, Iya, iya. kebetulan istri saya juga sekarang mau mutasi Pak ke daerah Ciamis. Dari Pangandaran itu mau mutasi, cuman memang SK-nya itu belum turun. Mudah-mudahan segera bisa turun. Jadi nanti bisa sama-sama di Ciamis lah, minimal tidak terlalu jauh. Seperti dari Kawali gitu Pak. Kalau di Ciamis kan lumayan lah lebih dekat gitu lah dibanding dari Kawali. Dia terlalu jauh. Gitu. Gitu. Itu emang harapan saya juga Pak Epul. Jadi nih kasih tahu ke Pak Epul ya. Jadi keluarga itu sangat sangat menyenangkan sih Pak Epul. Jadi kalau kumpul dengan keluarga itu, maksud saya itu jadi apapun misalnya yang capek kita seharian misalnya udah bekerja segala macam, Pak Epul pulang ke rumah ada istri, ada anak segala macam itu capeannya, Hilang kelelahannya ya? itu bisa terobati segitu. Betul. Sementara Pak Epul kan 8 tahun Tahun, ya Pak, 8 LDRan sama iya. istri. Jadi itu ya mudah-mudahan nanti ke depan itu bisa Iya. kumpul di Betul. Ciamis minimal ya. Iya. Atau mudah-mudahan misalnya ada tempat yang sekolah yang kosong ya Pak Epul ya. Misalnya ada yang museum segala macam sehingga Pak Epul itu bisa menempati tugasnya itu tidak terlalu jauh lah dengan domisili ya di Kawali atau itu di sih Ciamis. harapan saya. Jadi ini ada barangkali Pak Epul ada yang ingin disampaikan lagi? Barangkali itu saja Pak permasalahan yang saya hadapi, kemudian rencana-rencana mungkin itu saya hadapi dan yang membuat saya ini Pak ada lagi nih Pak satu lagi. Iya, apa tuh? Nah, yang membuat saya khawatir juga tentunya SK tadi kan SK istri gitu ya Pak, Iya, iya, yang istri. belum tutup. Nah itu juga kalau saya pindah ke Ciamis ketika istri saya belum bisa pindah itu juga menjadi problem Jadi buat saya masalah Pak, juga ya? menjadi problem juga. Saya beli nih Pak nih Ciamis rumah atau apa gitu di mana kontrak atau beli mungkin bisa gitunya.
Jadi yang berarti yang Pak Epul menyiapkan rumah tinggal di Ciamis itu nanti mungkin ya setelah itu di pindah SK-nya udah jelas seperti itu, baru itu seperti itu ya. Pokoknya nanti Pak Epul nanti kalau sudah beli rumah di Ciamis kasih tahu saya alamatnya ya, biar nanti kalau saya ke Ciamis bisa mampir tuh Pak Epul. Siap tentu. Ini nih ada sebagai teman ini nih. Kalau saya dulu pengangkatan saya dulu itu kan ada mengisi nih, Pak Epul mengisi jadi PNS itu, semua PNS itu mengisi. Siap kalau sudah masuk diterima di PNS, siap ditempatkan di mana saja di wilayah Indonesia. Betul. Itu pakai materai tuh Pak Epul. Kalau misalnya Pak Epul sekarang di Panjalu, kemudian rumah di Kawali, kemudian ditugaskan di mana tadi Banjarsari ya. Itu sebenarnya kalau melihat itu sebenarnya tetap harus kita syukuri Pak Epul. Tentu Pak. Iya, harus kita syukuri ya. Kalau apalagi kalau kita lihat ini Pak Epul nih, yang TNI itu, TNI. Ya, kadang-kadang pas diangkat itu jauh sekali. Keluar pulau itu ya malah ya. Ini masih sebagai obrolan ringan supaya Pak Epul itu ini nggak usah bersedih lagi gitu. Kita yang penting bahagia, alhamdulillah disyukuri. Mudah-mudahan nanti harapannya ya itu relokasi itu ya Bu ya. Guru-guru saya nih Pak Epul yang senior gitu juga dulu itu kalau pas diangkat itu nggak didomisili, jadi jauh, dia ada yang di Banten, banyak di Banten dulu, jadi lama bertahun-tahun baru mendekati domisili. Iya, terima kasih Pak, ini mudah-mudahan jadi motivasi buat saya nih mendengar cerita seperti infonya, lihat TNI, kemudian guru-guru senior, mereka saja bisa begitu ya. Nah, keluar antar pulau bahkan beda provinsi, masa saya yang masih satu kabupaten. Pokoknya harus bahagia, tidak usah bersedih hati. Terima kasih motivasinya Pak, terima kasih. Terus ini kira-kira apa yang dapat disimpulkan oleh Pak Epul nih dari pembicaraan kita hari ini? Ya, terima kasih Pak Ang atas coachingnya. Yang saya sampaikan adalah mudah-mudahan saya berharap pertama tadi apa ya, mudah-mudahan bisa relokasi. Tentu kata Pak Ang tadi, alhamdulillah bersyukur banget mendapat penempatan. Belum tentu semua orang mendapatkan hal seperti ini, akan tetapi kemudian mudah-mudahan dapat relokasi. Dan yang terakhir, terima kasih sekali tadi sudah dikasih motivasi. Orang lain saja yang lebih jauh bisa, masa saya nggak bisa gitu kan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sama Pak Epul. Senang sekali Pak Epul perjumpaan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat Pak Epul. Tentu. Salam buat keluarga, ya. Selamat di perjalanan ya Pak Epul ya. Ya Pak, saya boleh tadi duluan Pak ya. Iya, boleh Pak Epul. Nih saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama teman saya nih. Silakan dilanjut ya. Ya Pak, duluan Pak. Bu, saya duluan. Di jalan Pak. Ya. Baik Kang, ini saya boleh mengomentari Kang ya? Boleh. Yang pertama, yang jelas saya sangat tertarik nih, antusias tadi mendengarkan proses coaching yang dilakukan oleh Akang tuh sama Pak Epul ya. Kenapa? Karena dari pembicaraan Akang dari awal sampai akhir, benar-benar Akang itu mampu bertindak sebagai coach yang baik menurut saya. Oh gitu ya Bu Teti? Iya, tadi saya lihat itu Akang mampu menghadirkan ya, pressing coaching itu ada. Kehadiran penuh Akang itu sudah terlihat. Kemudian Akang juga sebagai pendengar aktif menurut saya. Kenapa Akang fokus, konsentrasi, dan yang lebih penting lagi tuh, Akang itu hebat loh menggali si coaching itu sampai menyampaikan permasalahan, ketemu solusinya, ya karena Akang itu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot Kak. Oh gitu ya. Alhamdulillah kalau ini itu juga yang sempat dikhawatirkan gitu, takutnya di pertanyaan-pertanyaan seperti apa nih, takutnya tidak berbobot, takutnya tidak bisa menggali. Iya betul, tapi tadi sudah keren kan. Gitu. Terus gini deh, kayaknya alur tirtanya udah nyampe itu. Udah nyampe. Tujuan tadi dari coachingnya sendiri, coaching juga mampu mengidentifikasi tuh. Kemudian coaching juga tahu betul, ngerti, paham dengan permasalahannya. Kemudian rencana aksinya juga dia sampaikan lagi. Yang paling penting, coaching juga bertanggung jawab. Ketika tadi akan sampaikan, kapan tuh dia langsung nyahut ya, menjawab bahwa dari rencana aksi itu mau dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Keren kan? Terima kasih pokoknya untuk hari ini. Sama-sama saya nih. belajar Bu Teti banyak juga terima kasih nih atas Oke. masukannya, ini Siap. atas umpan baliknya. Jadi sebenarnya saya masih belajar nih Bu Teti nih tentang. Sama Kang, berarti Akang belajar sebagai coach, saya malah lebih belajar lagi dari Akang dan tadi coachingnya. Senang sekali ya pertemuan hari betul, ini. betul, Mudah-mudahan tadi Pak Epul juga tidak sedih lagi ya. Betul, Jadi tercerahkan kalau saya lihat tercerahkan betul, gitu ya. betul. Jadi
apalagi dapat apa P3K gitu. Kita juga bersyukur ya ikut berbahagia kan dari kami. Ya baik Akang, ya. terima kasih. Terima kasih Bu Teti juga ya. Sami-sami. Atas niat meluangkan waktunya. Siap. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.